Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menjalani lembaran kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika wahyu datang kepada Rasulullah SAW, Jibril membawa pesan bahwa Aisyah adalah istri di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutra hijau kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Dialah yang menjadi sebab atas turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kesuciannya dan membebaskannya dari fitnah orang-orang munafik." Dan inilah kisah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai istri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Tetap tonton video ini hingga akhir dan semoga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. 4 tahun setelah kenabian Rasulullah, Aisyah dilahirkan. Ketika Aisyah dinikahi Rasulullah SAW, usianya belum genap 10 tahun. Terdapat beberapa riwayat mengenai usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah. Dalam sebagian besar riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah SAW membiarkannya bermain-main dengan teman-temannya. Setelah 2 tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, datanglah wahyu kepada Nabi SAW untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam tidurku 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutra. Saya berkata, ini adalah istrimu. Ketika aku membuka tabirnya, tampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, jika ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terlaksana." Dan kabar ini terdengar oleh Abu Bakar dan istrinya. Mereka sangat senang. Terlebih ketika Rasulullah SAW setuju untuk menikahi putri mereka, yaitu Aisyah. Beliau Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berlangsunglah pertunangan yang penuh berkah itu. Setelah pertunangan, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Sementara para istri beliau ditinggal di kota Mekah. Setelah Rasul menetap di Madinah, segera beliau mengutus sahabat untuk menjemput mereka, termasuk Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka menikahlah Aisyah dengan mas kawin 500 dirham. Kemudian Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu-wahyu Allah turun, sehingga kamar tersebut disebut sebagai tempat turunnya wahyu. Di hati Rasulullah SAW, kedudukan Aisyah sangat istimewa dan tidak dialami oleh para istri beliau yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan, cinta pertama yang terjadi di dalam Islam adalah cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Tirmizi dikisahkan bahwa ada seseorang yang menghina Aisyah di hadapan Ammar bin Yasir, sehingga Ammar berseru kepadanya, "Sungguh, celaka kamu telah menyakiti istri kecintaan Rasulullah SAW." Sekalipun perasaan cemburu para istri Rasulullah SAW terhadap Aisyah cukup tinggi, mereka tetaplah menghargai kedudukan Aisyah yang sangat terhormat. Bahkan ketika Aisyah wafat, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah manusia yang paling beliau cintai selain ayahnya, Abu Bakar." Di antara para istri Rasulullah SAW, Saudah bin Zum'ah sangat memahami keutamaan-keutamaannya Aisyah, sehingga dia merelakan semua malam bagiannya untuk Aisyah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Aisyah sangat memperhatikan sesuatu yang menjadikan Rasulullah rela. Dia berusaha menjaga agar jangan sampai beliau menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Oleh sebab itu, salah satunya, dia seringkali mengenakan pakaian yang bagus
dan selalu berhias untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang azalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada para istrinya untuk beristirahat di kediaman Aisyah selama sakitnya hingga wafat. Dalam hal ini, Aisyah berkata, "Merupakan kenikmatan bagiku karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuanku." Bagi Aisyah, menetapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sakit di kamarnya merupakan kehormatan yang sangat besar karena dia dapat merawat beliau hingga akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikuburkan di kamar Aisyah, tepat di tempat beliau meninggal. Sementara itu, dalam tidur Aisyah, ia melihat 3 buah bulan jatuh ke kamarnya. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada ayahnya, Abu Bakar berkata, "Jika yang engkau lihat itu benar, maka rumahmu akan dikuburkan 3 orang yang paling mulia di muka bumi." Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata, "Beliau adalah orang yang paling mulia yang di antara ketiga bulanmu." Ternyata Abu Bakar dan Umar dikubur di rumah Aisyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Aisyah senantiasa mendapat cobaan yang sangat berat. Namun Aisyah berusaha menghadapinya dengan kesabaran dan penuh dengan kerelaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau di dalam rumah berdiam diri semata-mata hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Aisyah senantiasa dijadikan oleh orang-orang dari segala penjuru datang untuk menimba ilmu atau berziarah ke makam Nabi SAW. Ketika para istri Nabi SAW akan mengutus Utsman untuk menghadap Khalifah Abu Bakar untuk bertanya tentang harta warisan Nabi SAW yang menjadi bagian mereka, Aisyah justru berkata, "Bukankah Rasulullah SAW telah berkata, kami, para nabi, tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah." Dalam penetapan hukum pun, Aisyah sering menemui langsung wanita-wanita yang melanggar syariat Islam. Di dalam Tabaqat, Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Hafsah binti Abi Rahman menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu, Hafsah mengenakan kerudung yang tipis. Melihat itu dengan cepat, Aisyah menarik kerudung tersebut lalu menggantinya dengan kerudung yang tebal. Aisyah tidak mentolerir hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sebab itu, ia banyak menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasul. Aisyah juga berpulang untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW bila menemukan sesuatu yang tidak dia pahami tentang ayat Al-Quran. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ia memperoleh ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Aisyah termasuk golongan wanita yang banyak sekali menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga para ahli hadis menempatkan Aisyah di urutan kelima dari para penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Dalam hidupnya yang penuh dengan jihad, Sayyidina Aisyah wafat pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan, tahun ke-58 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di Baqi. Semasa kehidupannya, Aisyah dipenuhi dengan kemuliaan, kesuhudan, ketawaduan, dan pengabdian sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Tidak ketinggalan dalam beribadah serta senantiasa melaksanakan sholat malam. Selain itu, Aisyah juga gemar dalam sedekah, sehingga di dalam rumah beliau tidak ditemukan uang 1 dirham atau 1 dinar pun. Di mana sabda Rasul, "Berjagalah dirinya engkau dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Hadis riwayat Ahmad. Demikian penjelasan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW yang sangat menginspirasi untuk kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Wallahu a'lam, wallahu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.